Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan ketiga setelah UTS, kita akan membahas tentang equity. Di mana equity itu adalah suatu modal perusahaan. Si perusahaan itu dapat modalnya itu dari mana sih, gitu ya. Nah, ini yang pertama ada the corporate form atau corporate law, yang artinya setiap orang atau sekelompok orang yang ingin mendirikan perusahaan itu, mereka harus memenuhi persyaratan yang diadakan oleh pemerintah melalui persyaratan undang-undangan. Nah, setelah terpenuhinya persyaratan ini, pemerintah melalui lembaganya akan mengeluarkan sebuah surat izin sebagai pertanda legalitas berdirinya suatu perusahaan. Gitu. Perusahaan itu dikatakan PT, perseroan terbatas, itu dikarenakan dia pertama itu harus mempunyai yang namanya izin dari pemerintah. Ya, sekarang orang mau nyimpan uang modal berupa saham, tapi perusahaannya tidak ada izin, kan dia nggak mau ya, seperti itu. Terus share system, equity di sini adalah sebuah perusahaan menurut peraturan yang berlaku dari saham yang relatif berjumlah besar. Artinya apabila seseorang itu memiliki kepemilikan saham yang besar, berarti dia akan mempunyai kontrol terhadap perusahaan tersebut gitu. Kalau misalnya punya kontrol, berarti dia memiliki 50% lebih si saham dari perusahaan ya. Terus untuk variety of ownership, di sini ada dua jenis saham yang biasanya terbit, itu adalah ordinary share, saham biasa, atau preference share gitu. Nah, ini untuk keunggulan dari perseroan itu adalah yang pertama, memungkinkan untuk dapat mengakumulasikan atau menghimpun sumber daya modal yang lebih besar. Jelas, dibandingkan dengan perusahaan sendiri, kalau perseroan terbatas itu dia akan menerbitkan saham dan akan lebih menghimpun banyak modal, apalagi kalau misalnya si perusahaannya ini udah masuk ke dalam Bursa Efek Indonesia, jadi udah go public gitu. Lebih menjamin perusahaan untuk bisa beroperasi pada tingkat atau skala kegiatan ekonomis, lebih berpeluang untuk bisa go public ya tadi ya, atau akses ke pasar modal di mana sumber dana lebih dapat oleh perusahaan yang bisa beroperasi secara efektif dan efisien. Kalau misalnya si perusahaan itu udah bisa go public, berarti semua orang itu udah bisa akses dan semua orang bisa menanamkan modal di perusahaan tersebut, jadi lebih mudah dan lebih gampang untuk mendapatkan modal. Nah, cuman ada kekurangannya itu untuk perusahaan terbatas ini adalah dia mempunyai pajak double untuk si pemegang saham, artinya pajak penghasilan badan atau individu dia juga sudah dapat, dan juga dikenakan pajak untuk kalau misalnya pembagian dividen. Share system. Nah, share system di sini, jika tidak ada yang membatasi, maka setiap saham memiliki hak-hak sebagai berikut. Ikut serta dalam pengelolaan perusahaan, memilih anggota direksi, terus mendapatkan pembagian laba dalam bentuk dividen. Udah jelas ya, kalau misalnya kita investasi dalam bentuk equity atau saham, itu kita akan mendapatkan dividen. Terus kalau misalnya si perusahaannya itu bangkrut, kita akan mendapatkan aktiva bersihnya. Terus kita juga bisa mempertahankan jumlah relatif saham yang dimiliki melalui pembelian saham baru yang diterbitkan perusahaan. Nah, ini adalah bagian dari equity. Di sini ada dua penjelasan, yaitu capital contribution sama earning contribution. Ya, kalau contribute capital itu artinya lebih kepada perusahaan menerbitkan ordinary share dan juga preference share.
Nah, kalau kontribut kapital itu jumlah yang dibayarkan untuk saham atau jumlah dana modal yang disediakan oleh para shareholder perusahaan untuk digunakan dalam operasi bisnis. Sedangkan earning capital itu tidak terjadi dalam operasi perusahaan, tetapi model ini mencerminkan akumulasi profit yang tidak didistribusikan kepada para pemegang saham. Return earning ini mencerminkan earning capital yang dimiliki oleh perusahaan. Gitu. Jadi kalau earning capital ini adalah laba ditahan. Gitu ya. Aset dikurangi liabilities itu adalah equity. Di sini issue of share. Jadi dalam penerbitan saham itu perusahaan harus mengikuti peraturan yang sudah ada. Pertama itu lembaga pemerintah yang terkait harus mengizinkan perusahaan untuk menerbitkan saham, yaitu share authorized. Jadi saham yang diizinkan. Setelah itu di mana secara umum tercermin dalam sertifikat. Nah, selanjutnya perusahaan melakukan penawaran untuk penjualan saham ini, yaitu share sold. Nah, di mana biasanya terdapat perjanjian untuk menjual saham ini. Nah, lalu perusahaan akan menerima jumlah saham yang diizinkan untuk diterbitkan. Selanjutnya perusahaan akan menerbitkan saham, yaitu share issued. Nah, saat perusahaan menerima izin untuk menerbitkan saham, perusahaan tidak harus membuat jurnal apapun. Nah, accounting problem yaitu ada 5 poin, kita jelaskan di sini. Per value shares. Per value share ini adalah nilai pari atau nominal yang tercantum dalam lembaran-lembaran saham. Nah, nilai par atau nominal yang rendah membantu perusahaan menghindari kewajiban kontingen yang berkaitan dengan saham yang dijual di bawah nilai par. Kalau misalnya di bawah nilai par itu berarti kita rugikan. Nah, gitu. Jadi makanya harus ada yang namanya nilai par. Terus berbentuknya itu untuk memperlihatkan informasi tentang penerbitan akun yang harus dipertahankan itu adalah saham preferen dan saham biasa. Nah, kalau misalnya saham preferen itu saham yang istimewa ya. Terus kalau misalnya saham biasa nanti kita jelaskan di depan untuk perbedaan preferen dan juga saham biasa. Nah, share premium ini adalah menunjukkan ke setiap kelebihan atas nilai pari yang disetor oleh pemegang saham sebagai pengganti saham yang diterbitkan. Nah, ini adalah no par shares. Ini tidak memiliki nilai nominal dibukukan sebesar jumlah setorannya. Alasannya kenapa nggak ada nilai nominal, yaitu menghindari kewajiban kontingen atau ada kerancuan dalam hubungan antara nilai par dan nilai pasar wajar. Gitu. Tapi banyak negara yang mengizinkan perusahaan untuk menerbitkan saham tanpa nilai par ini. Jika saham tidak memiliki nilai par, maka perlakuan terhadap saham yang memiliki nilai par tidak akan muncul, yaitu mencatat apakah ada share minimum atau tidak. Nah, terdapat dua alasan kenapa perusahaan mengeluarkan saham nilai par. Yang pertama tadi menghindari kewajiban kontingen. Yang kedua adalah untuk menghindari terjadinya kebingungan antara nilai par dan juga fair value. Ya. Terus nih jenis saham, contohnya seperti ini. Nih, jenis saham biasa, share capital ordinary. Saham biasa adalah saham yang pelunasannya dilakukan dalam urutan yang paling akhir saat perusahaan ini dilikuidasi. Tapi kalau misalnya saham biasa ini juga bisa ikut dalam rapat umum pemegang saham. Terus saham preferen itu saham prioritas, jadi merupakan saham yang dimiliki kelebihan, memiliki hak terlebih dahulu dalam hal menerima dividen dan pembagian harta pada saat perusahaan dilikuidasi. Tetapi saham preferen ini dia tidak bisa mengikuti rapat umum pemegang saham atau RUPS. Gitu. Di sini ada dua jenis untuk saham preferen, ada kumulatif dan juga partisipatif. Kalau kumulatif ini, jadi kalau misalnya si perusahaan dia
pada tahun 2020 ini karena misalnya akibat corona, wabah, jadi perusahaan mendapatkan kerugian. Nah, jadi dia tidak membagikan dividen dong karena dia itu rugi. Nah, tahun depan ternyata si perusahaan ini dia mengalami keuntungan. Nah, kalau misalnya yang ikut saham prioritas kumulatif, perusahaan ini dia wajib membayarkan dividen yang tahun ini karena dia rugi gitu. Itu adalah kumulatif. Kalau partisipatif, kalau misalnya perusahaan dia udah bayar dividen ke saham biasa, ke saham preferen, ke saham biasa ternyata masih ada lebih. Nah, si partisipatif ini masih dapat lagi si dividennya gitu. Nah, ini untuk macam-macamnya ada 4 ya. Ada kumulatif partisipatif, ada kumulatif tapi tidak partisipatif, ada tidak kumulatif partisipatif, ada yang tidak kumulatif dan tidak juga partisipatif. Nih, ini adalah contoh penerbitan saham secara tunai. Veslo Company menerbitkan 4.000 lembar saham biasa yang bernilai nominal sebesar $10 dengan harga 45.000. Berarti ini ada kelebihan ya. Harga pasarnya lebih besar dibandingkan dengan nilai nominal. Jadi ada share premium di sini. Jadi cash pada share capital ordinary dan juga share premium ordinary. Ini saham diterbitkan dengan sekuritas lain atau ada 2 macam pencatatan, proporsional dan juga incremental. Nah, untuk proporsional ini, jadi kalau misalnya kita menerbitkan saham itu ada 2 saham, misalnya ada preferen dan juga saham biasa. Tetapi kita tidak tahu berapa sih alokasi buat si ordinary dan berapa sih alokasi buat si preferen karena penerbitannya itu secara bersamaan atau lamsam. Misalnya untuk contoh Medok Company, di sini perusahaan menerbitkan 300 lembar saham, nilai nominalnya 10, 100 lembar saham nilai nominalnya 50 secara lamsam sebesar 13.500. Saham biasa memiliki nilai pasar 20 per saham dan saham preferen itu 90 per saham. Langsung dikalikan aja ke dalam nilai pasar sahamnya. Berarti untuk persentase dari ordinary share itu 40%, sedangkan untuk preferen itu adalah 60%. Itu dari mana? Dari 6.000 dibagi 15.000 ya. Cari persenan gitu. Nah, setelah itu baru kita tahu alokasinya berapa dikali sama penerbitan secara lamsam tadi 13.500. Nah, jadi untuk ordinary itu dia 5.400, untuk preferen 8.100. Nah, kita juga akan mencari tahu apakah kita di sini untung ataupun kita rugi. Nah, perhitungannya itu adalah jadi harga pasar saham biasanya itu 5.400 dikurangi sama nilai parnya, berarti dia masih ada untung senilai 2.400. Begitu juga buat yang preferen, dia ada premium sebesar 3.100. Tinggal kalian jurnal cash 13.500 dan semuanya dikredit ya. Nah, ini perbedaannya untuk yang incremental itu adalah untuk pasar nilai pasar saham preferen dia tidak diketahui gitu. Jadi langsung aja 300 lembar saham dikali 20 $20 6.000, terus 13.500 dikurangi 6.000, jadi si preferennya itu alokasinya langsung 7.500. Nah, ini adalah untuk perhitungannya sama seperti yang tadi ya, cashnya, cuman premiumnya yang beda karena harga pasar sahamnya juga beda. Terus penerbitan saham dengan transaksi non-cash, saham yang diterbitkan atau properti selain cash harus dicatat nilai wajar properti atau jasa yang diterima. Jika nilai pasar wajar dari properti atau jasa yang diterima tidak bisa diukur secara tepat, maka harus dicatat sebesar nilai wajar dari saham. Jadi maksudnya gini, kalau misalnya kita mau nerbitin saham tapi tidak dengan cash
tapi dengan misalnya gedung ataupun yang lain. Nah, kalau gedung itu kan kita harus tahu nih nilai pasar saham, nilai fair value-nya berapa sih si gedung, baru kita tahu apakah kita menerbitkan saham ini untung ataupun rugi gitu. Nah, kalau misalnya si nilai properti si gedungnya itu dia nggak diketahui, jadi si nilai pasarnya itu adalah berdasarkan nilai pasar dari sahamnya. Nah, contohnya nih, kalau yang ini adalah harga pasar tanahnya dia diketahui, jadi langsung aja harga pasar tanah dikurangi dengan nilai nominal si sahamnya. Jadi premiumnya itu adalah 5.000. Jadi yang di debitnya itu bukan cash, jadi land 100 sorry ini salah ya, land 45.000, share capital ordinary 4.000, share premiumnya itu 5.000. Terus yang ini, nah kalau yang ini harga pasar tanahnya itu nggak bisa diukur, jadi harus diukurnya itu berdasarkan dengan harga pasar saham gitu, sama aja ya, cuman ini juga salah jurnalnya, harusnya land 46.000, share capital 40.000, premiumnya 6.000 gitu. Itu adalah untuk yang penerbitan saham. Nah, sekarang gimana kalau misalnya si saham ini dijual berdasarkan pesanan gitu. Nah, penjualan pesanan saham juga bisa dilakukan jadi dengan cara ada namanya receivable, muncullah piutang ya. Nah, diterima pesanan misalnya 50 lembar saham biasa PT Alfa, nilai nominalnya 8.000, kursnya 110, uang muka 30%, sisanya dibayar 2 bulan kemudian. Nah, langsung kita hitung aja, kita dapat premium or rugi ya, atau terus ini berarti langsung aja share capital ordinary subscription itu adalah pesanan, receivable itu adalah piutang, terus share capital ordinary subscribe-nya 400 juta itu berdasarkan nilai nominal, share premium ordinary-nya adalah 40 juta, terus jurnal penerimaan uang mukanya itu adalah berarti cash 132.000. Nah, berarti yang si 400 berarti pesanannya berkurang senilai 132.000 ya, dia dikredit share capital preference subscription receivable, share capital ordinary subscription receivable. Nah, ini adalah penjualan saham melalui pesanan. Jadi pelunasannya itu adalah berarti langsung cash, sisanya dari yang ini yang udah dibayar 132 juta, berarti 440 juta dikurangi 132 juta itu adalah 308. Terus penyerahan sahamnya berdasarkan nilai nominal ya, share capital preference subscribe pada preferred stock. Nah, ini kalau misalnya dibatalin pemesanan sahamnya, tinggal langsung dibalikin aja. Yang asalnya di debit jadi di kredit, yang di kredit jadi di debit. Nah, ini kalau misalnya kita mau ngebalikin uangnya, kalau yang jurnal pertama. Kalau jurnal yang kedua ini, kalau misalnya kita nggak mau ngembaliin uang mukanya, jadi di cashnya itu sebagai kerugian, paid in capital jadi uang muka yang hangus, paid in capital from forfeit stock subscription gitu ya. Terus nah ini kalau misalnya si pembatalan saham, pesanan saham ini bisa dijual laginya itu dengan harga 8.200. Berarti kita jurnal dulu adanya payable to defaulting subscriber 132 juta ya, yang bedanya cuman itu aja. Ini kan berarti mau dijual kembali. Kalau yang ini mau dikembaliin uang mukanya, kalau yang ini uang mukanya dianggap hangus
gitu. Terus kita hitung apakah kita premium or rugi ya. Terus nah ternyata kita masih ada untung senilai share premium ordinary-nya itu adalah 10 juta gitu. Terus cash-nya 410, 30 juta dari mana? Ini dari sini ya gitu. Terus ke sini pembayaran kepada pemesannya 102 juta itu dari mana? Dari 132 juta yang ini dikurangin 30 juta yang ini jurnal yang kedua, terus tinggal 102 juta. Nah ini menyerahkan saham sesuai dengan saham yang telah dibayarkan 70% karena kita sudah pernah menerima uang pesanan karena 30% berarti sisanya adalah 70%. Nah kalau yang share capital preference karena yang sudah dibayarkan cuma 30% berarti 30% ya yang telah dibayarkan gitu. Untuk equity sampai di sini dulu ya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.